fight with his opponent. I'm enjoying the show, man. I mean, that 31 landed punches for Lopez. It's going to be about patience for Loma. You know. George Kambosos Jr. mengatakan dia akan mempertahankan kejuaraan kelas ringannya di bulan Mei mendatang, kemungkinan melawan Devin Haney atau Vasily Lomachenko di Australia. Itulah dua nama yang disebut Kambosos yang berpeluang besar menghadapinya, dalam pertarungan di Sydney atau Melbourne, Australia, dalam 4 bulan ke depan. Sangat penting bagi Kambosos bertarung dengan lawan yang mempunyai nama besar, dan mereka bersedia melakukan perjalanan ke Australia, untuk menghadapinya di depan penggemar tinju di negara asalnya. Sejauh ini, juara kelas ringan WBC, Devin Haney dan mantan juara dunia 3 divisi, Vasily Lomachenko sebagai petarung besar yang bersedia melakukan perjalanan ke Australia, untuk menghadapi Kambosos. Diyakini bahwa Haney yang memiliki kesempatan besar untuk bertarung dengan Kambosos, karena dia tidak terlalu mengancam untuk mengalahkannya daripada Lomachenko. Promotor Haney, Eddie Hearn dari Matchroom Boxing, tampaknya bersedia untuk membuat tawaran yang cukup besar untuk menyelesaikan pertandingan. Sebaliknya, promotor Lomachenko, Bob Arum, mungkin tidak bersedia memberikan tawaran besar-besaran untuk pertarungan tersebut. Dia mengetahui bahwa penggemar tinju Amerika Serikat tidak akan terlalu bersemangat tentang pertarungan Kambosos Lomachenko. Masalahnya, Kambosos bukanlah petarung yang terkenal di mata para penggemar tinju di sana. Juara ringan terpadu yang baru, Kambosos Jr., keluar sebagai pemenang dalam 12 ronde terbaik dalam karirnya, atas mantan juara Teofimo Lopez, pada tanggal 27 November di Madison Square Garden. Meskipun Kambosos berbicara tentang dia yang mendominasi Lopez, namun bukan itu masalahnya. Ada ronde di mana Kambosos menerima hukuman, dan dia nyaris dihentikan di ronde ke-10 setelah dirobohkan. Agar Kambosos dapat mempertahankan 4 gelarnya, dia harus berjuang jauh lebih baik, baik itu melawan Haney atau Lomachenko. Kedua petarung itu luar biasa, dan Anda harus mengatakan bahwa Kambosos akan diunggulkan, jika promotornya, Lou DiBella, memilih salah satu dari mereka sebagai musuhnya di bulan Mei nanti. Saya mencapai puncak gunung, dan sekarang ada gunung lain, dan saya akan mendaki gunung itu juga, kata Kambosos kepada Fox Sports. Saya sangat keras kepala, ketika saya mendapatkan sesuatu, saya ingin memegangnya selamanya, kata Kambosos tentang dia yang tidak akan melepaskan keempat tali sabuknya. Sulit membayangkan Kambosos menghadapi Lomachenko, karena Lomachenko di atas Kambosos, dan itu akan terlalu jauh dari pertarungan terakhirnya melawan Teofimo Lopez yang sakit-sakitan. Satu hal yang jelas adalah bahwa Lopez tidak dalam kondisi terbaiknya secara fisik, karena cedera tenggorokan yang dia alami, dan berat yang harus dia turunkan untuk mencapai batas 135 pon. Dengan kata lain, itu bukan versi Lopez terbaik yang kita lihat pada November lalu. Promotor Kambosos, Lou DiBella, pasti tahu apa kemungkinan hasilnya, jika dia memasangkannya melawan Lomachenko pada bulan Mei mendatang. Lomachenko tampil luar biasa dalam 2 pertarungannya, melawan Masayoshi Nakatani dan Richard Comey, sejak kehilangan gelar ringan WBA dan WBO dari Lopez, pada Oktober tahun 2020. Dengan Lomachenko yang tampil luar biasa, sekarang, DiBella akan memastikan bahwa dia tidak memilih Loma sebagai lawan Kambosos berikutnya, karena kemungkinan besar Loma mengalahkan Kambosos. Bahkan jika uang dari melawan Haney tidak sebaik bertarung dengan Lomachenko, dapat diprediksi bahwa DiBella akan memilih Haney daripada Lomachenko. Jika Kambosos ingin memegang sabuk indahnya itu lebih lama, dia harus menjauh dari Lomachenko, karena dia tidak berada di tempat yang sama dengan Loma dalam hal bakat.
Kambosos, and you're right, he took it pretty well. Got another one in there. Firefight with his opponent. Oh!